Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala ummin dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Habibana Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan kepada kita selaku umatnya. Semoga di yaumil akhir kelak mendapatkan syafaat darinya. Amin ya robbal alamin. Baik, yang saya hormati dosen pengampu akhlak tasawuf, yakni Bapak Dr. Andes Iyad Suryadi MM, dan wakil asisten dosen. Selamat pagi Bapak dan teman-teman yang saya cintai. Nah, perkenalkan saya Sauda Nur Habibah selaku moderator, dan ada rekan saya Reza Diniati selaku pemateri pada kesempatan kali ini. Nah, saya dari kelompok 6 izin memaparkan materi tentang akhlak terpuji dan akhlak tercela, yakni bisa disebut juga akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Nah, untuk bagian pertama mengenai pengertian akhlak yang akan disampaikan atau dipaparkan oleh rekan saya, yakni mengenai pengertian akhlak. Nah, maka untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan kepada beliau. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu akhlaqo yukhliqu ikhlaqon, yang berarti watak, tabiat, ataupun kebiasaan. Sedangkan menurut para ahli ilmu akhlak, akhlak adalah suatu keadaan jiwa seseorang yang menimbulkan terjadinya perbuatan-perbuatan seseorang dengan mudah. Dengan demikian, bila mana perbuatan, sikap, ataupun pemikiran seseorang itu baik, maka jiwanya pun baik. Adapun pembagian akhlak berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, akhlak mahmudah atau akhlak terpuji. Yang kedua, akhlak mazmumah atau tercela. Nah, yang pertama, pengertian akhlak mahmudah atau terpuji ini adalah suatu perbuatan yang dibenarkan oleh agama, yaitu oleh Allah dan Rasul-Nya, seperti yang tertanam dalam diri Rasulullah SAW, yaitu memiliki sifat sidik yang artinya jujur, yang kedua amanah yaitu terpercaya, kemudian tabligh yang artinya menyampaikan, dan fatonah yang artinya cerdas. Adapun yang kedua yaitu akhlak mazmumah atau tercela. Nah, akhlak mazmumah ini adalah kebalikan dari akhlak mahmudah. Akhlak mazmumah ini memiliki pengertian, yaitu suatu perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama, yaitu oleh Allah dan Rasul-Nya, seperti putus asa, ghibah, fitnah, aniaya, dan sebagainya. Akhlak, yakni yang pertama mempersiapkan manusia-manusia yang beriman untuk selalu beramal soleh. Yang kedua, mempersiapkan manusia-manusia yang beriman dan beramal soleh untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama Islam, yakni mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan sesuatu yang diharamkan, seperti keji, berbuat jahat, dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Materi selanjutnya mengenai analisis konsep akhlak mahmudah dan mazmumah perspektif Hafidz Hasan Al-Masy'udi dalam kitab Tahdzir Al-Khalaq. Nah, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri ya. Nah, jadi di sini itu kita bila menilik tujuan daripada akhlak itu untuk membentuk sifat yang mulia. Nah, sifat yang mulia itu diantaranya berperilaku sabar, hidup sederhana, rendah hati, cinta damai, dan berwibawa. Sedangkan bila kita menilik atau melihat akhlak tercela sendiri itu, kita itu malu dan menjauhkan diri dari sifat ketamakan atau kerasukan yang sifatnya itu meninggalkan kesukaan mencari harta kekayaan yang berlebihan, sehingga akan menimbulkan kemudaratan dan kita tuh akan
timbul rasa tamak itu sendiri ya. Nah, jadi subtema atau pembahasan yang saya paparkan di sini tuh ada meliputi 4 pokok bahasan yang sangat menarik ya untuk diulas. Yang pertama itu ada akhlak mahmudah dan mazmumah seorang pendidik. Yang kedua tuh ada akhlak mahmudah dan mazmumah peserta didik. Dan yang ketiga ada akhlak mahmudah dan mazmumah seorang anak kepada orang tua. Dan yang keempat ada akhlak mahmudah dan mazmumah terhadap tetangga. Jadi kita itu bagaimana bisa mengaktualisasikan gitu ya akhlak mahmudah dan mazmumah kepada lingkungan terdekat kita. Seperti kita kan seorang mahasiswa gitu, bagaimana bisa mengimplementasikan kepada teman, dosen, baik lingkungan, adik kelas dan lain sebagainya ya. Nah, kita tuh bisa membedakan juga antara akhlak tercela dan akhlak terpuji. Bagaimana kita bisa menerapkan gitu akhlak-akhlak yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah. Yang pertama ya mengenai akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah seorang pendidik. Nah, bila kita melihat pengertian pendidik sendiri itu yaitu seorang tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil belajar, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian. Nah, seorang tenaga pendidik juga melakukan pengabdian kepada masyarakat. Nah, menurut Amarimba dalam buku Dimensi Pendidikan Islam karya Al-Fatah Yasin, pendidikan adalah bimbingan atau bimbingan yang dilakukan secara sadar oleh tenaga pendidik terhadap peserta didik dalam pengembangan jasmani dan rohaniyahnya menuju terbentuknya kepribadian yang mulia. Nah, seorang guru pemberi petunjuk bagi seorang murid tentang berbagai ilmu dan pengetahuan. Hendaknya ia mempunyai semua sifat yang terpuji. Karena apa? Karena rohani dan jasmani itu jiwa seorang murid sangatlah lemah jika dibandingkan dengan rohani dan jasmani seorang guru. Nah, jika seorang guru mempunyai segala sifat yang termulia atau terpuji, maka seorang murid akan menirunya. Maka dari itu, seorang guru hendaknya bertakwa, rendah hati, dan ramah tamah agar dapat menarik simpati peserta didik ya, terutama dalam menuai kebaikan kepadanya sendiri. Nah, jika kita melihat atau menilik ya konsep akhlak pendidik menurut para pakar dan adab pendidik dalam kitab Taisyurul Khalaq, keduanya mempunyai persamaan seperti konsep bahwa seorang guru harus bertakwa dan membersihkan jiwa mereka. Tetapi jika dalam kitab Taisyurul Khalaq fi ilmi akhlak mendekatkan kepada ketasawufan seorang pendidik seperti Aki Muzua Zumuazi, jika dilihat seorang guru harus memiliki kompetensi intelektual, emosional, spiritual, dan sosial sehingga akan tercapainya tujuan pendidik sendiri. Jadi ini tuh lebih menekankan kepada akhlakul karimah atau pembentukan karakter terhadap peserta didik ya teman-teman. Nah, bagian yang kedua mengenai akhlak mahmudah dan mazmumah seorang peserta didik. Nah, kita bila melihat ya pengertian dari peserta didik sendiri itu anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang pendidikan atau jenis pendidikan tertentu. Nah, seorang peserta didik harus memiliki sifat tawadu atau rendah hati dan jujur pada mendapatkan kasih sayang dan kepercayaan dari orang lain, sehingga kan nanti tuh akan mempunyai sifat jujur sehingga kita tuh akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Nah, seperti kita juga kan sebagai peserta didik harus bisa memuliakan seorang guru. Jadi memuliakan seorang guru itu sama halnya dengan memuliakan kepada kedua orang tua. Nah, jika kita sudah memuliakan seorang guru, kita juga harus beradab. Nah, adab ini kita itu seperti sopan santun terhadap guru. Jangan memotong pembicaraan guru jika sedang berbicara, dan kita juga harus lapang hati, kita tuh lapang dada, ikhlas menerima nasihat dari guru atau lontaran-lontaran yang otomatis itu akan membangun kita agar bisa menjadi lebih baik. Nah, di sini juga kan tenaga pendidik itu tidak hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan atau knowledge mereka terhadap peserta didik, tetapi mereka juga menyampaikan materi kepada murid supaya mereka itu paham dan bisa mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan pertemanan, keluarga, atau masyarakat. Jadi ilmu itu bisa diterapkan secara langsung gitu, sehingga di sini juga akan membentuk karakter, membentuk kepribadian dan etika anak yang seharusnya itu terlaksana, yaitu akhlak mahmudah atau akhlak terpuji. Yang ketiga
ketiga mengenai akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah terhadap orang tua. Nah, bila kita melihat pengertian orang tua sendiri itu adalah ayah dan ibu yang bertanggung jawab mengatur atas pendidikan anak dari segi aspek kehidupan, baik ketika masih kecil maupun sesudah dewasa ya. Nah, jadi kita itu wajib bagi umat Islam untuk menghormati kedua orang tuanya, yaitu dengan cara berbakti, mentaati perintahnya, dan berbuat baik kepada keduanya, di antaranya berbicara dengan perkataan yang baik. Nah, menurut firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Nah, dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23 ini menjelaskan bahwa sangat utamanya kita itu berakhlak terhadap kedua orang tua ya. Sebagaimana kan kita juga kepada ibu dan bapak, janganlah meskipun kita tuh merasa capek atau dengan pekerjaan atau tentang perkuliahan ya, jangan sekali-sekali kita itu mengatakan kata atau misalkan kita disuruh gitu sama orang tua, jangan sekali-sekali mengatakan kata karena itu tuh sangat tidak dianjurkan. Bahkan ini tuh sudah tertuang ya dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Nah, dalam kitab Taisyurul Khalaq fi Ilmi Akhlak, seorang pendidik baik itu guru atau siapapun ya, baik kita sebagai peserta didik harus berbakti kepada kedua orang tua karena beliau mempunyai andil yang sangat penting gitu ya, besar atas kesuksesan atau berkayanya seorang dalam akhlak. Jadi kita itu ditekankan harus berbuat baik dalam berperilaku, terkhusus dalam akhlak. Nah, yang selanjutnya yang bagian nomor 4, akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah terhadap tetangga. Nah, tetangga sendiri itu adalah masyarakat atau orang yang rumahnya berdekatan atau bersebelahan dengan kita. Sedangkan menurut sebagian juga ada yang perspektif ya, yaitu rumahnya yang dekat dengan kita atau penghuni yang tinggal di sekeliling rumah kita sejak dari rumah pertama hingga rumah ke-40 dari arah kita, baik dari depan, belakang, samping, kanan ataupun kiri ya, itu yang berdekatan gitu. Nah, berikut ada akhlak-akhlak, di antaranya akhlak terhadap tetangga dan masyarakat ya, adalah sikap saling tolong-menolong, saling menghormati, murah, tingkah laku manusia dipengaruhi. Nah, hal ini dipengaruhi oleh aspek-aspek kognitif, afektif, dan fisikomotorik. Nah, dengan hal ini dipengaruhi maka akan harmonis gitu ya lingkungan sekitarnya dengan didirikannya karena ia mampu mengamati dan merespon permasalahan dengan baik dan profesional. Nah, dengan dilandasi keimanan, keislaman, besar daya pengaruh kepribadian itu akan menciptakan suatu lingkungan yang damai dan harmonis. Nah, akhlak ini juga ya sangat penting gitu. Kita sangat rasakan baik dalam dunia pendidikan saat kita masih berteman dengan teman kita, dengan lingkungan kita, orang tua kita, guru kita gitu, bahkan tetangga kita. Kita tuh bisa mengaktualisasikan atau mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi akhlak itu penting sekali kita pelajari. Dan sebagaimana itu juga kan Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi kita tuh harus mempunyai akhlak terpuji dan menjauhi akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Izinkan saya untuk menarik benang merahnya atau kesimpulannya ya untuk pertemuan kali ini mengenai akhlak terpuji dan akhlak tercela atau bisa disebut akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Nah, untuk akhlak terpuji merupakan terjemahan dari ungkapan bahasa Arab yakni akhlak. Akhlak mahmudah merupakan bentuk maf'ul dari kata hamidah yang berarti dipuji. Nah, akhlak terpuji disebut pula dengan akhlak karimah yakni akhlak yang mulia, atau mukarim, akhlak al-munziyat, yakni akhlak yang menyelamatkan. Sedangkan dalam pengertian
luas akhlak mazmumah, yaitu segala bentuk akhlak yang bertentangan dengan akhlak terpuji atau akhlak mahmudah disebut dengan akhlak tercela. Nah, akhlak tercela merupakan tingkah laku yang tercela yang dapat merusak keimanan seseorang dan menjatuhkan martabatnya sebagai manusia. Bentuk-bentuk akhlak mahmudah bisa dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dirinya, keluarganya, masyarakat, bahkan alam sekitarnya. Jadi dalam akhlak mahmudah sendiri, contohnya itu seperti bertakwa, beriman, berperilaku sabar, hidup dalam kesederhanaan, bahkan berwibawa. Sedangkan dalam akhlak mazmumah, yaitu sifatnya itu ketamakan atau kerasukan, sesuatu yang berlebih-lebihan tentang kehidupan dunia. Mungkin dicukupkan sekian untuk pemaparan materi dari kami. Menutup pertemuan kali ini, saya izin membacakan salah satu quote yang sangat menarik, yakni dari Abu Hamid Al-Ghazali. Nah, ibu segala akhlak adalah tempat kebijaksanaan, keberanian, kesucian diri, dan keadilan. Masya Allah sekali ya untuk coachnya. Nah, saya selaku moderator dari kelompok 6 dan rekan saya Reza Deniati untuk pemaparan materi mengenai akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Ini akhlak terpuji dan akhlak tercela. Undur diri ya, mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati atau salah dalam pengucapan katanya. Saya pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next time.